Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 9 Keributan. Viko dan Via telah sampai di sebuah restoran milik Viko. Viko membuka pintu mobil untuk mempersilahkan Via keluar dari mobil. Saat masuk ke dalam restoran, Via menggandeng tangan Viko dan pemandangan tersebut sangat romantis. Beberapa pelanggan yang makan di sana memperhatikan dua pasangan tersebut. Viko membawa Via naik ke atas. Reza telah menyiapkan makan malam romantis. Bukan di dalam restoran, tapi di atap restoran tersebut. Makan malam romantis di ruang terbuka, dan pemandangan indah dari atas atap restoran. Via sangat terkejut dan senang mendapatkan perlakuan seperti itu dari Viko. Viko menggandeng tangan Via dan mengajaknya duduk di tempat yang telah disiapkan Reza. Tempat yang begitu indah, banyak sekali lilinnya. Apakah Mas Viko sengaja menyiapkan semua ini khusus untukku? Batin Via dalam hati. Apa kau menyukainya sayang? Tanya Viko. Iya mas, Via sangat menyukai ini. Jawab Via memandang Viko. Viko mulai memanggil beberapa pemain biola untuk memainkan sebuah lagu. Suasana tersebut sangat romantis, hingga Via meneteskan air mata bahagia. Kenapa kamu menangis sayang? Apa kamu tidak menyukainya? Tanya Viko. Tidak mas, aku sangat suka. Ini sangat indah. Apa ini semua benar-benar nyata mas? Tanya Via tak percaya apa yang telah terjadi saat ini. Benar sayang. Ini semua nyata. Mas sudah janji akan selalu membahagiakan kamu. Ini semua adalah langkah awal kita sayang. Mas ingin selalu bersamamu. Mas ingin keluarga kecil kita hidup dengan bahagia. Ucap Viko. Apa kamu mau menjalani sisa hidupmu bersamaku? Kini hingga akhir hayat Via Aprilia. Ucap Viko menggenggam kedua tangan Via. Via mau mas, Via sangat mencintai mas Viko. Jawab Via. Viko menghampiri Via, memeluk Via. Lalu mencium singkat bibir Via. Saat Viko melepaskan cumbuannya tersebut dan menatap Via. Justru Via menarik tangan Viko, dan Via yang memulai mencium suaminya kembali. Saat sedang beradegan romantis antara Viko dan Via, tiba-tiba Reza datang dan mengagetkan keduanya. Tatapan Viko sangat mengerikan. Apa gue sudah ganggu kegiatan mereka ya? Batin Reza. Ada apa kamu tiba-tiba datang ke atas? Tanya Viko kepada Reza. Gawat ko, gawat sekali. Di bawah sekarang ada Ratna, dan dia mengancam akan bunuh diri jika kamu tak mau turun. Kata Reza panik. Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin seorang Ratna melakukan hal menjijikkan seperti itu.
apalagi berkorban untuk nyawanya sendiri. Aku terlalu paham betul sifat dan watak Ratna. Tidak mungkin dia melakukan seperti itu. Ucap Viko. Beneran Ko, masa gue bohong sih sama lo, Ko? Mending lo turun dan coba ajak bicara Ratna baik-baik deh, kata Reza. Sudahlah mas, kita coba saja turun dan lihat gimana keadaan Mbak Ratna. Tidak mungkin Reza membohongimu mas, ucap Via. Tapi sayang, dia sudah pernah membuatmu terluka. Kamu tidak ingat luka yang ada di dahi kamu dulu. Itu ada perbuatan jahatnya sayang. Aku sudah tidak peduli dengan Ratna. Yang aku pedulikan sekarang adalah keselamatan kamu sayang. Ucap Viko yang mengkhawatirkan istrinya. Viko takut jika Ratna mencoba menyakiti istrinya lagi. Aku baik-baik saja mas. Aku yakin mas akan melindungiku. Ayo kita ke bawah dan lihat apa yang telah terjadi, ucap Via. Baiklah jika kamu ingin turun. Aku hanya akan menuruti permintaanmu Via. Ucap Viko. Via dan Viko turun dari atap menuju ke bawah. Viko menggandeng tangan Via. Viko tidak mau melepaskan tangan Via dari tangannya. Viko terlalu takut jika Via disakiti kembali oleh Ratna. Sial, kenapa Viko begitu perhatian dengan Jala kecil itu? Apa benar hati Viko sudah tertutup buat aku? Tapi aku tidak mau menyerah. Aku akan merebut hati Viko kembali. Batin Ratna yang tengah memandangi Via sinis. Viko, aku senang kamu turun dan memperdulikan aku sayang. Aku yakin kamu tidak akan tega melihatku mati begitu saja. Iya kan sayang? Ucap Ratna bahagia melihat kedatangan Viko. Ratna, keributan apa yang telah kamu buat? Jangan kira dengan sikap kamu yang seperti ini, aku akan kembali kepadamu. Ingat Ratna, aku dan Via sudah menikah. Dan aku bahagia dengan pernikahan kita. Aku juga sangat mencintai istriku ini, ucap Viko panjang lebar kepada Ratna. Tidak Viko, kamu hanya milikku. Kamu tidak boleh bahagia bersamanya. Cukup aku yang bisa membuatmu bahagia Viko. Teriak Ratna. Suasana di dalam restoran begitu tegang. Banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Ratna seorang model terkenal. Sedang mengancam bunuh diri di depan mantan pacarnya. Banyak orang yang mengabadikan dan menyebarkan berita tersebut. Via bingung. Kenapa Ratna bisa melakukan hal senekat itu? Mbak Ratna, kita bisa bicara baik-baik, Mbak. Allah tidak suka dengan orang yang bunuh diri, ucap Via. Diam kamu. Kamu tidak usah sok-sokan baik hati di depan banyak orang. Gara-gara kamu Viko minta putus denganku. Dan juga gara-gara kamu Viko meninggalkanku. Bentak Ratna. Tidak Mbak,
Saya tidak pernah merebut Mas Viko. Semua itu adalah salah Mbak. Mas Viko sudah tahu semua yang terjadi Mbak. Mas Viko tahu kalau Mbak telah mengkhianatinya, ucap Via. Tahu apa kamu? Kamu wanita yang telah merebut pacar orang. Dasar jala. Sindir Ratna. Diam kamu. Sahut Viko. Kamu yang jala. Aku sudah tahu semuanya Ratna. Aku sudah melihat perselingkuhan kamu dengan manajer kamu itu. Kamu melakukan hubungan terlarang bersama manajer kamu itu, ucap Viko marah. Gimana bisa Viko tahu semua itu? Itu pasti ulah jala kecil itu. Pasti dia yang mencari tahu semuanya tentangku dan melaporkannya kepada Viko. Pasti dia yang telah menghasut Viko, ucap Ratna dalam hati. Sekarang kamu pergi dari sini, usir Viko. Bukannya pergi, Ratna mulai jalan mendekati Via. Lalu Ratna mengeluarkan pisau yang berada di dalam tasnya. Ratna berusaha menikam Via. Namun gerak-gerik Ratna telah terbaca oleh Viko. Viko langsung menghadang pisau tersebut dan mengenai perut sebelah kiri Viko. Ratna yang melihat Viko kini berlumur darah kaget dan ketakutan. Ratna pergi dan langsung kabur begitu saja dari restoran. Sedangkan Viko jatuh terkulai di lantai dan berlumuran dengan darah. Mas, bangun mas. Ucap Via yang kini menangis dan memeluk Viko. Reza, cepat siapkan mobil. Kita bawa Mas Viko ke rumah sakit, teriak Via yang telah khawatir akan keadaan Viko. Mas, bangun mas, jangan pingsan seperti ini. Maafin Via mas, gara-gara Via mas seperti ini. Seharusnya tadi Via yang terkena pisau itu mas. Via histeris memeluk suaminya yang tak sadarkan diri. Setelah beberapa menit, Reza yang tengah menyiapkan mobil segera turun dan membawa Viko ke dalam mobil, yang dibantu beberapa pegawai di restoran. Semua pengunjung yang berada di restoran terkejut saat Ratna model terkenal seperti itu bisa melakukan hal yang sangat kejam di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Via tak berhenti menangis. Viko yang berada di dalam pangkuannya mulai sadar dan membuka matanya. Sayang. Panggil Viko pelan. Mas, syukurlah mas sadar. Sekarang mas tahan ya, mas harus tetap sadarkan diri. Jangan buat Via khawatir seperti ini mas, kata Via yang masih dalam keadaan menangis. Viko hanya tersenyum dan tak kuat berbicara banyak, lantaran menahan rasa sakit akibat luka tusuknya. Mas Reza, bisa lebih cepat mengemudikan mobilnya. Mas Viko harus segera sampai ke rumah sakit mas, kata Via kepada Reza. Ini sudah ngebut Vi. Kita juga harus mengutamakan keselamatan kita.
Aku akan berusaha lebih cepat lagi. Bersabarlah, ucap Reza. Setelah beberapa menit perjalanan, kini mobil yang dikemudikan Reza telah sampai di sebuah rumah sakit elit. Reza segera turun dan membopong sahabatnya tersebut masuk ke dalam rumah sakit, sedangkan Via lari mengikuti Reza di belakangnya. "Suster, suster!" teriak Reza. Suster yang ada di rumah sakit segera lari dan mengambil kursi roda untuk Viko. Viko yang masih keadaan sadar dan merasakan sakit di perutnya segera dibawa ke ruangan IGD. "Cepat sus, tolong suami saya," ucap Via saat Via mau ikut masuk ke ruangan IGD. Tangan Via ditarik oleh Reza. "Sebaiknya kamu dinunggu di sini aja, Vi. Biar dokter yang menangani Viko," ucap Reza. "Tapi Mas, aku mau nemenin Mas Viko." Via terisak nangis. Reza yang melihat istri sahabatnya tersebut merasa tak tega. Reza segera menghubungi papi Viko tentang keadaan Viko. Tak nunggu lama, papi Viko datang ke rumah sakit bersama beberapa bawahannya. "Apa yang terjadi pada Viko, nak?" tanya papi Rusdi kepada Via. Mas Viko pi," kata Via terputus-putus. "Tenanglah nak. Papi yakin Viko akan baik-baik saja. Sekarang kamu ceritakan semuanya," kata papi Rusdi. Via menceritakan semua yang terjadi dari awal. Niat Viko mengajaknya makan malam di restoran. Sampai apa yang terjadi kepada Viko. Papi Rusdi merasa marah akan tindakan Ratna, yang berani-beraninya ingin melukai menantunya. Dan anak satu-satunya tersebut. Papi Rusdi tidak akan membiarkan Ratna kabur begitu saja. "Leo, Alex, kalian segera cari Ratna kemanapun dia sembunyi. Cari dia sampai ketemu, dan langsung bawa ke rumah. Saya akan memberi pelajaran kepadanya, karena sudah berani-beraninya menyakiti anak saya," ucap papi Rusdi kepada kedua anak buahnya, yang bernama Leo dan Alex tersebut. "Baik bos, laksanakan," kata Alex dan Leo. Alex dan Leo segera pergi meninggalkan rumah sakit dan melaksanakan tugas yang telah diberikan papi Rusdi. "Sudah nak, kamu sekarang pulang saja ya. Kamu istirahat di rumah, biar papi sama Reza yang nemenin Viko di rumah sakit," ucap papi Rusdi. "Tidak pi. Lebih baik papi yang pulang dan istirahat. Papi baru pulang dari luar kota. Sebaiknya papi istirahat di rumah. Biar Via yang menemani Mas Viko di sini," kata Via. "Mas Reza, Via minta tolong antarkan papi pulang ya," kata Via kepada Reza. "Ya Via,
Nanti setelah mengantar pulang Papi Rusdi, aku akan langsung ke sini menemani Viko lagi. Ucap Reza. Tidak usah mas, Mas Reza juga pulang saja. Mas pasti capek sudah menghandle restoran seharian. Makasih mas sudah begitu baik kepada suamiku. Ucap Via. Itu sudah semestinya Vi. Viko adalah sahabatku. Sudah seharusnya aku berbuat seperti ini. Kata Reza. Ya sudah nak, Papi pulang dulu ya sama Reza. Kalau kamu butuh apapun langsung hubungi Papi. Kata Papi Rusdi. Kamu baik-baik Vi. Besok aku akan kesini lagi jenguk Viko. Via hanya mengangguk. Dan mengantar Papi Rusdi dan Reza pulang. Bersambung.